Ketika kita bisa memitigasi sebuah resiko dalam bisnis, otomatis ke depannya kita pasti akan siap dan kita akan sadar ketika bisnis kita jatuh, apa yang harus kita lakukan. Dan itu implementasi yang saya jalankan, bagaimana cara saya membangun Hair Studio. Jadi gimana? Aman? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Iman Taufik Jadiningrat selaku owner Hair Studio. Tentunya untuk menjalankan bisnis bidang usaha jasa, layanan saya tidak cukup. Banyak aspek lainnya yang tentunya hari ini kita akan bedah dan akan kita bahas dalam segmen selanjutnya. Awalnya saya memulai potong rambut di tahun 2005. Di mana saat itu saya hanya sekedar iseng dan habis itu kemudian menjadi ketertarikan sendiri dan menjadi sebuah hobi. Hingga pada akhirnya di tahun 2015 saya memang dari dulu suka dengan rambut. Suka banget yang namanya gonta-ganti gaya rambut. Dan untuk saya belajarnya sendiri bisa dikatakan otodidak. Di mana pada tahun 2005 awalnya saya datang ke salon kemudian saya melihat, oh ternyata potong rambut itu nggak sulit ya. Hingga akhirnya di 2008 teknologi sudah mulai berkembang, salah satunya adalah YouTube. Itu menjadi sumber pembelajaran utama saya. Dan habis itu kemudian juga pada saat saya mulai bekerja di BUMN, jadwal saya cukup padat dari jam 7 pagi hingga mungkin bisa sampai jam 6 sore, jam 7-8 malam. Dan pada saat itu saya berpikir bahwasannya untuk di jam 7-8 malam adalah waktu yang tepat sepulang kerja kita mulai potong rambut dengan bisa dikatakan lebih ke arah janji temu benar-benar personal lah. Nah, tapi pada saat itu kurang efektif hasilnya. Akhirnya saya putuskan untuk memberikan jasa layanan jemput bola kepada teman-teman di sekitar. Awalnya mulai dari gratis dengan tujuan sesederhana itu sih, membangun sebuah portofolio. Karena yang namanya bisnis butuh sebuah kredibilitas. Yang dimana juga dengan memberikan layanan gratis itu juga menjadi sarana tempat untuk latihan saya ke depannya menjadi lebih baik. Setelah dijalani beberapa bulan, kurang worth it. Tenaga besar, tapi jujur penghasilannya kurang. Karena itulah, saya memutuskan untuk buat tempat di rumah dan memperkuat aspek digital marketing. Pada saat saya melek mata, Instagram dan lain-lain menjadi sosial media yang paling hits pada tahun 2015. Aspek terpenting saat itu adalah untuk punya sebuah diferensiasi dibanding tempat cukur lain yang mungkin tempatnya jauh lebih fancy, jauh lebih nyaman dan fasilitasnya jauh lebih hebat. Sebesar apapun modalmu, yang penting kamu ngerti dulu segmen pasar dan core bisnis supaya kamu bisa optimal jalani bisnis. Karena kenapa? Dasar daripada sebuah bisnis harus memiliki yang namanya target pasar. Jadi kita bisa menentukan ke depannya kita mau sukses apa. Mungkin dapat dikatakan di tahun 2015 belum sepopuler sekarang yang namanya sosial media itu menjadi sebuah media yang sangat powerful. Tapi dapat dikatakan pada saat itu saya sudah mulai sadar adanya potensi ketika orang bangun pagi udah bukan bangun tidur habis itu kemudian mandi sikat gigi, tapi setiap bangun tidur mereka pasti akan buka handphone dan terutama adalah sosial media. Dengan demikian saya akhirnya memutuskan yang dimana saya merasa sosial media akan menjadi bisa dikatakan impian semua orang nanti di masa depan, membranding sebuah bisnis dengan cara yang murah, tapi tidak monoton layaknya cara lama seperti contohnya adalah door to door. Bisa dikatakan suksesnya Hair Studio saat ini itu tidak lepas daripada peran pengalaman bekerja saya di BUMN pada saat itu. Diawali mulai masuk sebagai fresh graduate, mengikuti program ODP yang dimana mungkin semua impian semua orang ketika masuk sebuah perusahaan memulai karirnya dari jalur yang bisa kita sebut mungkin MT, Management Trainee, atau juga ODP pada saat itu adanya di BNI. Yang dimana pada saat setelah lulus ODP, biasanya adanya jenjang karir yang langsung menjanjikan mereka untuk menjadi seorang manajer. Nah tapi bisa dikatakan cukup pahit prosesnya memulai awalnya setelah lulus dari ODP sebagai analis kredit produktif. Nah justru analis kredit produktif itu menjadikan saya melek mata. Ternyata bisnis itu dibangun bukan hanya cerita tentang manisnya, tapi cerita tentang resiko.
Ketika kita bisa memitigasi sebuah resiko dalam bisnis, otomatis ke depannya kita pasti akan siap dan kita akan sadar ketika bisnis kita jatuh, apa yang harus kita lakukan. Dan itu implementasi yang saya jalankan, bagaimana cara saya membangun Hair Studio. Nah, jadi penting kan untuk punya alasan yang kuat menjalankan sebuah bisnis. Sekarang saya ada nih challenge sederhana buat kalian semua. Pengalaman apa yang bisa kalian kembangkan untuk bisnis kalian ke depannya? Yuk, kalian langsung share di kolom komentar ya. Untuk di video selanjutnya, kita akan membahas tentang kesiapan memulai sebuah bisnis. Ada nggak sih tanda-tandanya kalau kamu udah siap berbisnis? Harus apa ya untuk tahu kalau bisnis kita kuat bersaing dan bisa bertahan ke depannya? Langsung aja kita klik next ya.